Bu yang ada di Indonesia. Saya tidak akan membaca komenan Nok ini, baca sendiri Pak. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas mengenai pihak bea cukai. Jadi video ini diberikan oleh sahabat kita di Taiwan. Ya, ini cukup ya selalu dibahas mengenai mereka itu kan yang bekerja di luar negara itu biasanya kan kirim barang ya melalui satu seperti kurir begitu ya. Jadi jasa-jasa pengiriman barang dari luar negeri ke tanah air. Jadi selalunya barang-barang mereka itu sampai saja di tanah air, di kampung halaman mereka di Indonesia sana, terkadang ada yang sobek, ya kan, ada yang hilang barangnya, padahal ya barangnya itu sewaktu mereka ingin kirimkan itu sudah rapi sekali di packing begitu pemirsa. Jadi seperti di Malaysia, di Singapura, teman-teman kita yang bekerja di luar negeri itu ya terkadang mereka ingin kirim barang ya. Jadi untuk mengurangi barang mereka di tempat kerja mereka ya, tempat tinggal mereka, jadi mereka akan kirim karena takut biasanya kalau nanti udah habis kontrak ya kebanyakan barang ya kan, jadi huru hara. So di orang cicil lah, ini menurut pengalaman saya ya. Jadi dicicil barang-barang yang tidak dipakai lagi atau memang sudah kebanyakan, sekalian dikasih ya sedikit oleh-oleh terus dikirim ke kampung menggunakan jasa pengiriman dari luar negara. Kita nggak perlu sebut ininya ya mereknya ya. Jadi banyak sih sebenarnya jasa-jasa pengiriman barang seperti itu, dan barang itu akan dikirim melalui kapal laut, jadi dibawa melalui kapal laut. Itu kotaknya itu biasanya pemirsa itu dibeli juga, bukan harga murah itu kotaknya. Jadi mereka akan mengikut size lah, ada size L, S, L ya, XL, double XL begitu. Jadi semakin besar kotaknya semakin mahal juga kotaknya, dan semakin mahal juga biaya pengirimannya ya kan. Jadi dikirimlah menggunakan kapal laut, sampailah ke tanah air. Setelah itu dikirim ke kampung mereka, ke alamat masing-masing. Jadi untuk prosedur pengiriman itu biasanya si pengirim itu harus melengkapi data-data mereka seperti paspor ya, photostat atau fotokopi paspor, permit yang masih masih aktif begitu, nanti ditampal ya di kotak itu. Jadi nanti sekalian alamat yang mau dituju. Tapi setelah sampai di bea cukai di Indonesia, barang mereka tuh terkadang ada yang udah jebol ya, udah koyak kotaknya, dan isinya itu terkadang ada yang udah hilang, ada yang acak-acakan. Jadi marilah kita lihat video ini, semoga bisa ya kita cobalah untuk membantu mereka ini. Kasihan sebenarnya ya, udahlah kerja capek-capek malah digituin ya kan. Itu cari duit itu bukan senang di negara orang. Oke, jadi kita akan dengar ya penjelasan mereka ini bagaimana selalunya kejadian barang mereka hilang dan siapa yang mereka curigai ya, yang melakukan oknum yang melakukan ini, mereka curigai siapa sebenarnya. Yuk saksikan bersama-sama. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, mau subscribe ya channel Semoga ini. selalu dalam keadaan baik-baik saja.
Oke, kali ini kebetulan saya menemukan video PT-nya, yaitu Mbak Teh Eis 3, yang mana di sini dia menjelaskan tentang berhubungan yaitu barang kargo ya. Di sini video dia ada yang komen seperti ini. Tetanggaku ada yang suaminya kerja di bea cukai pelabuhan. Anak dan istrinya selalu punya barang-barang luar negeri. Wow. Tentunya setelah teman-teman membaca komenan ini, kita sebagai TKI ya, khususnya yang sering kirim barang dan barangnya sering hilang, dan kadang kita kirim barang tahu-tahu kardusnya dibobol, kata petugas katanya dari bea cukai. Tentu teman-teman sudah di sini sudah tidak mulai percaya lagi yang namanya petugas bea cukai ya, yang katanya barangnya itu karena pajak lah, atau mungkin itu tidak boleh lah. Di sini juga sampai komenannya seperti ini. Tetanggaku ada yang suaminya kerja di bea cukai pelabuhan. Anak dan istrinya selalu punya barang-barang luar negeri. Dan Anda tahu suaminya itu ngambil dari mana? Dan Anda tahu itu barangnya siapa yang diambil? Itu barang-barang kita yang kadang kita kirim dan dijarah sama mereka. Untuk lebih lanjutnya, dan saya harap untuk pihak bea cukai dan pihak orang-orang yang suka membongkar paketan-paketan kami para TKI, dengarkan video ini. Pak, Bu yang ada di Indonesia, saya tidak akan membaca komenan Nok ini. Baca sendiri, Pak. Enak sekali ya, Pak. Serius ini. Enak sekali ya, tanpa membeli, istilahnya tanpa mengeluarkan uang aja udah bisa memakai ya. Enak sekali, hebat sekali, mantap sekali ya, memakai barang tanpa membeli, tanpa mengeluarkan uang. Bapak pikir itu bakal berkah, Pak, buat keluarganya? Ini jelas untuk masalah kargo ini ya, untuk pihak bea cukai dan pihak kurir yang mengantar barang ini, antara dua ini jelas sekali harus ditegur, harus dicek ya Pak ya. Tahu nggak Pak, saya rasa tidak diterangkan pun kalian tahu lah, yang kerja di luar negeri itu PMI itu banyak sekali, dan yang mengirim kargo itu banyak sekali. Jangan mentang-mentang sekarang kalian seenaknya jidat ya, karena apa, belum ada yang menegur langsung ya, karena mungkin PT-PT kami walau alam ya udah nyampe belumnya, mungkin udah nyampe, tapi kalian mungkin kuat ya, kaliannya mungkin karena kalian, apakah kalian tuh meremehkan kami para pekerja migran Indonesia? Merasa tenang, nggak bakal ngelawan gimana gitu Pak? Nggak berkah ini loh buat keluarga, mungkin buat istri, mungkin buat anak, mungkin buat saudara yang lain. Enak sekali Anda ini ya Pak. Jelas enak lah, tidak usah mengeluarkan uang bisa memakai barang. Luar biasa sekali ini ya, benar luar biasa sekali. Saya mah hanya berbicara, mudah-mudahan berkah ya Pak ya, buat anak istrinya, jangan sampai ada apa-apa Pak. Seperti itu seperti itu aja Pak. Waduh, tragis sekali seperti ini ya kan, dimana mereka itu bekerja di pelabuhan, istrinya bisa punya barang-barang dari luar negeri. Ya pikiran positif aja lah Mbak, kali-kali aja ya mereka pernah liburan ke luar negeri. Menyenangkan hati. Tapi sumpah kasihan banget loh ya begini, mereka itu bekerja itu bukan senang-senang di sini ya pemirsa. Apalagi kalau yang di Taiwan, di Hong Kong, di mana-mana lah kerja dari pagi sampai ke malam. Mereka ingin memberikan oleh-oleh ya, membahagiakan orang tua ataupun keluarga mereka di Indonesia dengan memberikan barang-barang yang tidak ada di sana ya. Mereka paketkan begitu, dikirimkan, sampai saja di tanah air ada barangnya yang hilang. Padahal ya, kalau saya tak silap, kalau di pelabuhan itu bukannya ada mesin untuk scan barang itu. Ada nggak pemirsa? Ada tak yang bekerja di bea cukai atau di custom? Kalau di pelabuhan ya, bukan, kalau di airport kita tahu lah. Ini di kapal laut ya, di pelabuhan itu kalau barang itu memasuk bukannya ada itu
alat untuk scan apa aja barang-barang di dalam begitu. Jadi buat apa udah di bobol begitu barang-barang orang, udah dipaket-paketin. Ini pengalaman saya pernah ya pemirsa, saya pulang dari kilang kedua ya, saya itu kirim barang. Jadi kan barang di tempat kerja dulu, di hostel saya dulu banyak sekali. Jadi untuk mengurangkan timbangan nantinya naik pesawat, jadi saya packing lah, saya kirim melalui jasa penghantaran dari luar negeri ke Indonesia ya kan. Jadi udahlah barangnya itu lama. Bayangi pemirsa, saya itu ngirimnya dari Malaysia ya kan, saya udah pulang ke Indonesia barangnya belum sampai, saya duluan yang sampai. Dengar cerita ya, punya kabar itu hanya 1 bulan sampai, ini 3 bulan pemirsa. Saya udah ireng-irengnya, udah gemuk, udah brewokan gitu kan, baru sampai barangnya begitu. Dan waktu saya terima barang itu kondisinya sangat memprihatinkan. Itu kotaknya itu udah cantik sekali, saya packing ya, saya lakban ya, laminate begitu kan. Sampai di Indonesia sudah nggak karu-karuan itu bentuknya, jebol sana jebol sini ya. Barang saya juga banyak yang nggak ada. Apa cukai apa yang harus dikenakan, saya kayaknya hari itu ya saya bawa Milo banyak pemirsa, dari kalau nggak silap 9 itu 2 kilo ya, 1 bungkus 2 kilo 9 bungkus. Tapi ditinggalin cuma 3 pemirsa. Setelah saya tanya orang yang kirim itu, yang mengantarkan ke rumah, dia bilang kami menerima begitu adanya, keadaannya sudah seperti itu. Jadi saya kurang pasti ingin menyalahkan siapa, jasa pengantaran itu atau orang bea cukai ya, karena ini kan udah dua oknum yang bekerja begitu kan, kita tinggal terima gitu kan. Jadi untuk para oknum-oknum yang nakal-nakal ini, kasihanilah teman-teman saudara-saudara kita itu. Mereka itu cari uang bukan senang-senang. Kalau kalian ya ingin punya barang-barang yang seperti mereka kirim itu, belilah, ada duit kan. Kenapa mau mengambil bukan hak milik kita? Ini namanya merampok, perampok berseragam begitu kan, bertopengan seragam. Kasihan loh, ini banyak sekali ya kejadian seperti ini ya. Semoga ajalah ada jalan keluar. Kasihan loh ya, mereka dengan happy-happynya, dengan susah payahnya mengumpul sedikit demi sedikit barang-barang itu untuk dikirim ke Indonesia, bisa dinikmati kayak makanan, bisa dinikmati keluarganya, baju-baju bisa dipakai orang tuanya begitu. Belum lagi ya barang-barang yang berharga seperti handphone. Nah, ini satu saran aja sih untuk teman-teman di mana saja ya. Kalau kita mau kirim barang itu seperti barang-barang yang berharga itu, janganlah ya melalui jasa penghantaran seperti itu. Wih, risau, gisau sis, ya kan? Takut, pasti nggak selamat. Ada yang hilang, ada yang rusak ya. Mana ada sistem barang itu diangkat pelan-pelan, nggak ada. Campak begitu ya kan. Jadi kasihan ya, mereka sampai di rumah seperti saya dulu lah, sampai di rumah lihat kemasan ya, packingan saya itu sudah hancur-hancuran. Kotak yang bagus-bagus tadinya kita bentuk, udah tertata rapi, sampai di tangan sudah ugal-ugalan di dalam itu barang-barangnya ya, sudah berantakan. Kita udah cantik-cantik susun, hancur, sampai di tangan tuh hancur begitu. Nggak tahu lah ini kerjaan siapa. Semoga aja ya orang yang ngambil-ngambil itu insaf, biar takut dosa loh itu ngambil barang orang ya kan. Ya jadi begitulah ya pemirsa, ini selalu terjadi kepada teman-teman kita yang bekerja di luar negeri sih. Padahal ya data-data juga sudah lengkap, nama ya. Selalunya juga kalau tidak silap
Nanti di kotak itu akan ditulis apa aja isinya. Nanti kita tulis baju begini begitu kan. Tapi kenapa harus dibongkar lagi? Apa memang harus dibongkar begitu? Kalau begitu tak usah di packingin lah ya. Letak aja di dalam goni. Dikarungin gitu kan. Buat apa? Kita udah packing bagus-bagus, diberantakin, dicuri barangnya, kan kasihan ya kan. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Semoga ada jalan keluarnya untuk masalah ini, karena mereka ini ya pejuang devisa. Kita janganlah mengambil kesempatan di atas peluh ya mereka bekerja di luar negeri. Uang mereka itu jangan kita ambil ya. Barang-barang itu kan kita nilai juga sebagai uang. Beli itu nggak pakai uang rupanya. Mereka digaji itu kan bekerja pagi, siang, malam ya. Belum dibentak-bentak orang di negara orang begitu. Belum makan hatinya, belum kurang tidurnya, kita enak-enakan ngambil barang orang. Dosa itu. Jadi begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.